Salam Trias Kredensial. Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi pada hari ini. Wajah baru Arab Saudi, itulah tema yang kita angkat pada saat ini. Sejak wafatnya Raja Abdullah pada tahun 2015, Arab Saudi melancarkan perubahan dalam banyak hal, tapi juga menghadapi tantangan berat. Sebetulnya Raja Abdullah sendirilah yang meletakkan dasar perubahan yang terjadi pada waktu sekarang ini. Di bawah kepemimpinan baru dengan visi yang berbeda, Arab Saudi berusaha untuk menggambarkan citra barunya bagi dunia. Misalnya dalam sebuah wawancara dengan majalah Times pada tahun 2018, putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman atau yang biasa disingkat MBS, mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Islam moderat karena praktik Islam kontemporer Arab Saudi menurut dia telah dibajak sejak tahun 1979. Dan sejak itu terjadi banyak hal yang dilakukan oleh MBS dan pemerintahan Arab Saudi yang baru, perubahan-perubahan dalam bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan banyak hal lagi. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak sahabat kredensial untuk bersama-sama kita bertemu dengan Profesor Sumanto Al-Qurtubi, putra Jawa Tengah dari Blora, Batang, yang sudah 89 tahun tinggal di Arab Saudi. Profesor Sumanto Al-Qurtubi adalah Profesor Antropologi di Departemen Studi Global dan Sosial King Fahd University of Petroleum and Mineral Arab Saudi dan Direktur Institut Kebudayaan dan Agama Nusantara. Minat penelitian Profesor Sumanto fokus pada studi politik dan kebudayaan Muslim, konflik, kekerasan, dan pembangunan perdamaian, hubungan antar agama dan intraagama, peran agama dalam ruang publik, dan hubungan Arab Timur Tengah dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Banyak buku yang sudah ditulis oleh Profesor Sumanto yang meraih gelar PhD dalam antropologi budaya dari Boston University. Bukunya antara lain Saudi Arabia and Indonesian Network, Migration, Education, and Islam. Kemudian ada kekerasan dan konsiliasi beragama di Indonesia, Kristen dan Muslim di Maluku. Ada juga dua monograf antara lain Muslim Christian Encounter in Indonesia, Sectarian Tension and Peaceful Coexistence, dan Combating Terror, Terrorism and Counter-Terrorism in Saudi Arabia and Indonesia. Banyak lagi artikel-artikel lain yang dimuat Journal of Asia Studies, Asian Journal and Social Science, Southeast Asia Studies, Islam and Christian Muslim Relation, dan Asian Perspective. Mari kita sama-sama menemui Profesor Sumanto. Profesor Sumanto, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Pak Trias. Semoga sehat-sehat juga Pak Trias di Jakarta. Amin. Nah, ikut senang Pak Profesor sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali telah bergabung dengan Trias Kredensial pada malam hari ini. Kita ingin mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di Timur Tengah, terutama Arab Saudi pada saat ini. Nanti Profesor bisa cerita berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat, politik, ekonomi sosial, masyarakat Arab Saudi sekarang ini, terutama menyangkut peranan kaum perempuan dan sebagainya. Terima kasih sekali, Prof. Ya, ini di Dahran kan? Di Dahran, ya di Saudi Timur. Ya, Saudi Timur ya. Panas sekali atau apa gini? Sekarang nih panas sekali atau ini sudah lumayan turun ini, Pak Trias. Musim bulan Oktober ini udah lumayan turun. Panas itu Juni, Juli, Agustus, September itu panas. Ini sudah bisa sampai berapa itu? Bisa sampai berapa, Prof? Bisa ya sepertinya 47 bisa. Waduh, 47. Ya, itu kan Prof sudah berapa? Sudah
berapa puluh tahun tinggal di Arab Saudi ini, udah dari 2014 atau? Ya, saya baru 8 tahun ini, Pak. Ya. Sebelumnya saya di Amerika sebelumnya. Ya, 8 tahun tinggal di Arab Saudi. Nah, tentu Ya, Profesor Qurtubi merasakan selama 8 tahun terakhir ini perubahan-perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Entah itu perubahan politik, entah perubahan sosial, ekonomi, mungkin dengan budaya dan sebagainya. Nah, barangkali Prof bisa bercerita tentang perubahan-perubahan di Arab Saudi selama 8 tahun terakhir ini yang saya rasa sangat penting kita ketahui di sini, Prof. Ya, betul Pak Trias. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang Arab Saudi mengalami perkembangan yang sangat fundamental, ya, sangat signifikan. Gitu. Perkembangan itu hampir terjadi di semua level. Jadi ya ekonomi, kebudayaan, ya, teknologi, pendidikan, bahkan sampai persoalan keagamaan, praktek keagamaan. Sampai ke agamaan juga? Ya, sampai ke praktek keagamaan. Jadi sangat signifikan sekali beberapa tahun terakhir ini. Ya. Jadi ya perubahan itu saya dulu waktu pertama datang ke sini belum begitu banyak terjadi, meskipun sudah ada di sana sini, tapi belum semasif seperti yang beberapa tahun terakhir ini, ya. Termasuk perubahan itu, termasuk diantaranya ya tentang perempuan juga, tentang ya macam-macam perubahan yang itu hampir semua terjadi di semua sektor, di semua bidang, dan saya tentu saja sangat mengapresiasi perubahan positif yang terjadi di Arab Saudi itu, karena selama ini Arab Saudi dianggap sebagai negara yang paling konservatif di seantero Timur Tengah dalam persoalan keagamaan, kan, kultur, kebudayaan maupun keagamaan. Stigma atau stereotip Arab Saudi dianggap sebagai sangat konservatif, militan begitu. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini justru menunjukkan sesuatu yang luar biasa perubahannya, bahkan melebihi di kawasan-kawasan lain. Kalau kita perhatikan dengan cermat, ya, tingkat reformasi perubahan sosial yang terjadi itu sangat dramatik kalau saya katakan, ya. Jadi saya termasuk orang yang menyaksikan proses-proses perubahan itu seperti apa yang terjadi di masyarakat. Jadi seperti itu, Pak Trias. Prof Qurtubi, itu perubahannya seperti apa misalnya seperti apa dalam perubahan kehidupan ke praktek keagamaan yang tadi digambar sebagai dramatik itu seperti apa, Prof? Misalnya? Ya, misalnya dulu dalam konteks perempuan misalnya, itu kan relasi gender laki-laki dan perempuan kan kita semua tahu seperti apa, ya. Perempuan itu seperti tidak punya ruang sama sekali di publik, kan. Jadi perempuan itu hanya seperti orang Jawa bilang konco wingking atau apa begitu, kan. Jadi sama sekali tidak ini. Jadi misalnya perempuan tidak diperbolehkan untuk pekerjaan misalnya sangat terbatas, hanya sebagai guru misalnya, guru yang sangat terbatas. Nah, sekarang perempuan bisa bekerja di semua sektor, termasuk di bidang-bidang seperti teknik, ya, engineer atau apa. Bahkan sekarang polisi perempuan juga sudah dibentuk. Bahkan saya baca berita terakhir, tentara sekarang perempuan akan juga dibolehkan untuk masuk di tentara. Sebelumnya sama sekali perempuan tidak diperbolehkan di
pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal urusan yang bersifat umum ya. Itu di bidang pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat peran perempuan sudah sangat luar biasa besar sekali. Jadi banyak sekarang perempuan-perempuan Saudi yang bahkan menjadi pimpinan-pimpinan bisnis ya, perusahaan atau bahkan media koran. Saya dengar terakhir Saudi Gazette dipimpin oleh seorang perempuan, salah satu media bahasa Inggris di Arab Saudi, dan banyak lagi ya perubahan-perubahan. Itu hanya satu contoh di bidang pekerjaan. Itu belum lagi yang lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Jadi dulu misalnya perempuan hanya sebagai objek dari keputusan-keputusan pemerintah atau negara. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir mereka sudah dilibatkan dalam Shura Council. Jadi dalam Shura Council, lembaga penasehat terhadap pemerintahan Saudi, sudah ada kuota untuk perempuan. Saya kira sekitar 30% kuota tinggi. Perempuan. Tinggi Pak, itu Prof ya? Tinggi sekali, sangat tinggi. Dan itu representasi dari perempuan-perempuan intelektual dari berbagai macam profesi ya. Dan itu di situ doktor-doktor banyak perempuan Saudi, doktor-doktor dari Oxford, dari Amerika, banyak sekali yang duduk di situ di lembaga Shura itu ya. Nah, lembaga Shura itu berfungsi sebagai penasehat terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh negara atau pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perempuan. Maka majunya peran perempuan di Arab Saudi juga tidak lepas dari peran para intelektual, para cendekia Arab Saudi itu yang duduk di lembaga Shura atau Shura Council itu. Dalam hak politik perempuan juga ada perubahan, Prof. Kalau itu persoalan lain. Kalau persoalan kepolitikan kan di Arab Saudi kan bukan negara seperti di Indonesia, Pak Trias kan. Jadi konsep pemerintah negaranya kan berbasis pada kerajaan. Jadi mekanismenya pun tidak sama dengan dengan negara Indonesia. Tetapi yang saya maksud proses perubahan itu meskipun dalam bentuk kerajaan bukan berarti perempuan tidak diberi hak untuk menentukan kebijakan publik. Itu yang saya maksud. Jadi public policy yang dulu dikuasai oleh kaum laki-laki karena itu terkait dengan budaya masyarakat Arab yang sangat patriarkal kan ya kan. Nah, sekarang budaya patriarki masyarakat Arab, dan sekarang perempuan beberapa tahun terakhir itu sebetulnya sejak mendiang Raja Abdullah sebetulnya perempuan bisa duduk di lembaga Shura itu. Jadi yang dulu kebijakan itu banyak dikontrol oleh kaum laki-laki yang selama berpuluh-puluh tahun, maksud saya sekarang perempuan ikut menentukan public policy yang ada di Arab Saudi. Dan tentu saja itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Termasuk dalam hal ini misalnya perempuan ditunjuk sebagai kepala misalnya di badan-badan internasional kayak seperti apa PBB atau sebagai duta besar atau sebagai wakil menteri atau sebagai macam-macam. Itu kan sudah menunjukkan perubahan yang sangat fundamental sekali. Perempuan yang dulu hanya di rumah pekerjaan domestik sekarang sudah sangat publik sekali apa yang mereka melakukan ya. Dan kemudian termasuk misalnya perempuan sekarang banyak di sektor-sektor macam-macam. Sudah banyak sekali perempuan di dalamnya. Itu baru dalam konteks
hak-hak perempuan. Kemajuan perkembangan dalam konteks lain tentu akan sangat lebih banyak lagi dalam hal-hal yang lainnya, termasuk dalam bidang dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang-bidang yang lain. Prof, bisa diberikan contoh perubahan atau perkembangan dalam bidang keagamaan itu antara lain apa, Prof? Ya misalnya dulu kan banyak para khotib-khotib yang berhaluan konservatif, penceramah-penceramah yang berhaluan konservatif, militan seperti itu kan. Nah itu kemudian kemudian diadakan perubahan-perubahan secara drastis. Jadi masjid-masjid, khotib-khotib, para penceramah itu harus dari kelompok-kelompok agamawan yang memiliki perspektif moderat, memiliki yang pro terhadap kemajuan, yang pro terhadap modernisasi yang sekarang berkembang di masyarakat seperti itu. Nah, termasuk ulama-ulama yang duduk di Dewan Syuro itu tadi, itu juga dari kelompok-kelompok ulama yang berhaluan moderat seperti itu. Jadi yang dulu banyak dikontrol oleh kelompok konservatif, sekarang banyak ulama-ulama moderat, ulama-ulama yang sangat berpikiran modern, banyak duduk di lembaga-lembaga di lembaga keulamaan. Nah, itu contoh kecil dari perubahan keagamaan yang terjadi di sini. Jadi katakanlah yang dulu ditertibkan semualah, katakanlah begitu. Ditertibkan semua supaya sesuai dengan arus yang sekarang ini dikembangkan oleh pemerintah. Garis-garis besar haluan negara lah. Kalau nggak sesuai kan susah itu. Apa tidak ada perlawanan dari kelompok konservatif kayak gitu, Prof? Ada nggak penentangan, perlawanan gitu? Ya itu biasa, tapi kan ditertibkan juga. Maksudnya selama itu tidak memiliki dampak yang masif terhadap kepolitikan, ya saya kira itu tetap dibiarkan, tetapi mungkin ruang geraknya yang kemudian dibatasi seperti itu. Kan karena di Arab Saudi gampang sebetulnya mengontrol itu, gampang. Jadi masjid-masjid misalnya kan masjid milik negara misalnya, tinggal negara aja yang atur semuanya kan. Jadi kalau itu dan hal seperti itu susah di Indonesia. Susah karena masjid-masjid kan swasta, tidak milik negara. Masjid swasta, jadi ngontrolnya susah di Indonesia karena masing-masing masjid otonom, punya takmir sendiri, jadi otonom. Kalau di Arab Saudi kan enggak, Pak, semua takmir yang bayar negara, semua yang ngurusin negara. Jadi mau diapakan ya terserah. Pasti ngikuti. Kan. Iya, khotibnya apanya kan digaji oleh negara, pemerintah. Jadi mau diapain ya lebih gampang. Nah, itu misalnya perubahan lain yang saya lihat dalam bidang keagamaan juga. Ini sebetulnya bukan sejak Raja Salman ini ya, tapi juga sejak mendiang Raja Abdullah sebetulnya, Pak Trias. Perubahan itu terjadi. Jadi King Abdullah itu dianggap sebagai raja yang sangat moderat dan progresif di sini di Arab Saudi. Dan beliau adalah ini Raja Abdullah, adiknya Raja Fahad ya, bukan Raja Abdullah Jordan ya, Raja Abdullah Arab Saudi, yang kakaknya Raja Salman sekarang. Kakaknya Raja Salman. Jadi, yang sudah meninggal 2015 kalau nggak salah. Beliau itulah sebetulnya Raja Abdullah itu sebetulnya yang meletakkan fondasi perubahan sosial, kultural, keagamaan di Arab Saudi sebetulnya ya beliau itu. Jadi beliau yang menginisiasi perempuan harus ada kuota perempuan di Suro Council misalnya. Beliau yang menginisiasi kelompok-kelompok Syiah itu juga harus ada perwakilan
di Syuro Council, atau beliau juga mensponsori adanya apa yang disebut dengan dialog nasional. Nah, dialog nasional itu dimaksudkan sebagai ajang pertemuan, rekonsiliasi para tokoh-tokoh agama dari berbagai macam aliran dan madhab di situ. Ya, kelompok-kelompok ulama Syiah moderat juga ada di situ. Tentu saja dari madhab Hanbali ada, dari madhab Syafi'i ada, dari kelompok Sufi ada, dan sebagainya ada. Yang namanya Forum Dialog Nasional yang mempertemukan dari berbagai macam tokoh-tokoh agama dari berbagai macam aliran atau madhab pemikiran. Di situ itu juga yang mensponsori adalah mendiang Raja Abdullah. Jadi maka saya katakan beliau sebagai orang yang peletak dasar perubahan-perubahan sosial keagamaan di Arab Saudi, dan beliau juga sebetulnya yang menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh non Muslim, dengan termasuk dengan Paus, termasuk dengan tokoh-tokoh Kristen di Timur Tengah, ya, Maronite di Lebanon atau Koptik di Mesir, dan seterusnya. Jadi mendiang Raja Abdullah itu, dan beliau juga dulu yang menyponsori pertemuan besar sekali 300-an tokoh-tokoh dunia, ya, sebelum yang merupakan tonggak dari pembentukan itu King Abdullah Center for Interreligious yang berpusat di Austria, di Vienna itu. Sebelum acara itu diadakan pertemuan besar tokoh-tokoh agama, dan lokasinya adalah di Mekah. Ini persoalan yang sangat menarik. Mekah yang dianggap tidak boleh orang-orang non-Muslim masuk ke kawasan Mekah, tapi oleh Raja Abdullah semua bisa. Pertemuan yang sangat historik itu justru berlangsung di Mekah pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat serius untuk melakukan perubahan-perubahan sosial, kultural, keagamaan di Arab Saudi. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan oleh Raja Salman dan MBS sebetulnya adalah melanjutkan dan memperkuat, melanjutkan dan memperkuat fondasi-fondasi yang sudah dilakukan oleh Raja Abdullah sebelumnya. Prof, sejauh pengamatan Profesor Qurtubi, apa yang mendorong dulu Raja Abdullah itu melakukan perubahan-perubahan, atau faktor internal atau faktor eksternal yang lebih kuat itu? Nah, itu ada ceritanya banyak ini, Pak Trias. Ini ngomongnya jadi banyak ini. Jadi, yang pendek aja. Yang pendek aja. Ada faktor eksternal tentu saja ada, tapi faktor internal juga penting. Faktor eksternal itu misalnya sejak terjadi kasus terorisme di Washington DC dan New York itu kan tahun 2001, dan itu dari 19 teroris yang membajak pesawat itu kan 16 orang Saudi atau warga Saudi, dan termasuk itu belum termasuk Osama bin Laden kan. Jadi kasus terorisme global yang luar biasa itu kemudian banyak citra buruk dialamatkan ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Jadi tekanan-tekanan, tantangan global internasional pada waktu itu situasinya kan luar biasa mencekam, karena peristiwa terorisme di Washington DC dan di New York itu kan bisa dikatakan terbesar dalam sejarah terorisme dunia kan, dan itu efeknya sangat besar sekali di negara-negara yang dianggap mensuplai terorisme itu. Nah, tentu saja sebagai yang pelakunya itu yang terbanyak adalah Arab Saudi. Arab Saudi mendapat sorotan yang luar biasa besar dari masyarakat internasional. Tetapi sebetulnya kalau dilihat secara lebih cermat lagi, ini ada satu komentar dari Menteri Abdul Jabir, menteri yang salah satu menteri luar negeri yang sangat sangat dihormati, bereputasi.
Nah, beliau mengatakan, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Kenapa Osama bin Laden sengaja memilih orang-orang Saudi waktu membajak pesawat, waktu meledakkan Amerika? Nah, padahal anggota Osama itu banyak sekali dari berbagai macam negara. Dari Filipina, dari macam-macam, dari Asia Tengah, dari Afrika, dari Timur Tengah, Arab Timur Tengah juga banyak, selain dari Arab Saudi, dari Indonesia juga itu kan, yang dulu XX orang yang tergabung di Afghanistan itu perang itu kan banyak sekali. Nah, kenapa dipilih orang-orang mayoritas adalah orang-orang Saudi? Nah, menurut beliau ini ada sesuatu tendensi serius, ada tendensi ini dari Osama bin Laden. Kenapa memilih orang-orang sengaja memang ingin membenturkan Arab Saudi dengan Amerika dan lainnya, karena memang kalau kita baca sejarah itu Osama bin Laden memiliki sejarah atau ya yang kurang begitu menyenangkan dengan rezim Arab Saudi pada waktu itu. Jadi itu analisis dari menteri dari pihak menteri atau kerajaan. Menarik. Saya sendiri sekarang sedang merampungkan buku, Pak Trias. Tentang apa? Tentang sejarah terorisme dan kontrterorisme di Arab Saudi dan Indonesia, perbandingan itu yang mudah-mudahan bisa cepat terbit itu. Dalam bahasa apa, Prof? Bahasa Inggris, Pak. Dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab itu bahasa Inggris, bahasa Inggris dengan sudah perjanjian dengan Palgrave Macmillan ya, salah satu penerbit di New York. Itu faktor eksternalnya eksternal yang sangat besar yang sangat kuat. Nah, faktor internalnya juga ada. Jadi di-trigger oleh Pak Trias pernah mendengar nggak kasus kebakaran madrasah di Mekah pada waktu itu, tahun 2002. Itu kasus lokal yang berdampak global, itu kasus kebakaran madrasah perempuan, sekolah perempuan itu di Mekah. Nah, itu kasus itu kan sampai 15-an perempuan itu adalah madrasah khusus perempuan. Nah, madrasah khusus perempuan, jadi kan terjadi kebakaran, tempatnya itu sempit, murid-muridnya itu banyak, tapi tempatnya itu sempit, dan mereka tidak bisa keluar menyelamatkan dari tempat diri itu. Nah, karena dihalang-halangi, menurut informasi dihalang-halangi oleh polisi syariat, yang karena mereka tidak pakai proper pakaian, tidak berhijab, seperti itu. Intinya begitu intinya. Jadi yang menimbulkan banyak kematian siswi-siswi madrasah pada waktu itu. Dan dari pihak sekolah sendiri mengatakan gimana mau proper berpakaian, keadaan panik, kacau, kebakaran, mereka menyelamatkan diri, lari di tangga yang sempit, umpel-umpelan begitu. Gimana mau besar-besaran, gimana mau ingat kerudung segala macam. Kalau sekolah perempuan, kalau di sekolahan kan kerudungnya kan dilepas, mereka nggak dipakai. Kalau di dalam dilepas, gimana situasi keotik, situasi itu kan nggak memungkinkan mereka untuk berpikir itu kan. Nah, tapi dari pihak polisi syariat, menurut informasi kukuh tidak bisa keluar, tidak boleh keluar, dan ada tim yang akan menolong pun tidak boleh masuk. Boleh masuk karena itu tadi, karena dianggap nggak proper tidak muhrim, tidak apa dan sebagainya. Wah, itu membuat Raja Abdullah marah besar pada waktu itu, marah besar, dan di masyarakat Saudi sendiri itu banyak yang yang mengkritik itu kejadian itu, karena nyawa ini, Pak Trias, nyawa ini. Betul. Nyawa banyak orang meninggal, anak-anak lagi, nyawa anak-anak. Hanya karena kerudung tidak dibolehkan, orang lain mau masuk nggak boleh, itu kan repot akhirnya. Gitu. Itu kasus itu
wah luar biasa, masif dampaknya sangat masif. Itu menimbulkan kemarahan publik, masyarakat Arab Saudi sendiri, kemudian masyarakat internasional juga muarah itu, wah luar biasa kasus itu. Nah itu yang meninggal, yang luka-luka nggak terhitung lagi Nah itu peristiwa internal itu saya sebut sebagai trigger, sebagai trigger yang kemudian berdampak kepada secara pelan-pelan berdampak kepada reformasi keagamaan dan seterusnya, termasuk diantaranya adalah pembatasan polisi syariat termasuk di pemimpinnya strukturnya mulai di peran-perannya mulai dipreteli sejak peristiwa. Jadi itu polisi syariah juga direformasi juga. Ya otomatis yang jadi sasaran kan di situ. Nah sekarang kan sudah dibubarkan kalau sekarang kan. Kalau sekarang polisi syariah sudah dibubarkan sekarang. Beberapa tahun silam sudah dibubarkan. Kalau dulu kan itu kayak negara dalam negara, polisi dalam polisi, itu polisi syariah. Polisi dalam polisi. Iya, polisi dalam polisi. Jadi itu kan kalau di luar di restoran ada orang nggak berjilbab pukul, disabet, di apa itu kan jadi kacau gitu. Jadi mengatur publik, polisi dalam polisi sebetulnya. Sekarang sudah nggak ada, sudah beberapa tahun silam sudah diperkukan. Jadi semua otoritas semuanya di tangan polisi ya, bukan polisi syariat. Polisi syariat itu kan kayak FPI di Indonesia itu kan. Gitu ya. Kayak FPI. Ya itu ya misalnya dibentuk tapi tidak formal, tapi karena diberi wewenang kemudian menggunakan wewenang itu kadang-kadang overdosis, terutama di publik kayak di mal-mal, di restoran-restoran publik itu overdosis mereka. Jadi mereka itu lebih polisi daripada polisi. Jadi mereka ada di mana-mana ya pada waktu itu? Ada di mana-mana itu ya? Ya di kota-kota besar utamanya ya, di kota-kota besar yang mereka itu berkeliarannya di kota-kota besar. Jadi misalnya atau di ruang-ruang publik kayak transport, kayak kereta misalnya atau apa, jadi jagain kalau ada yang laki-laki, perempuan bukan mahram, bukan muhrim atau memastikan itu aja sebetulnya kerjaannya. Jadi sempat dulu ada temanku dari Kanada, ada peristiwa kurang mengenakan itu dengan polisi syariat, akhirnya pindah, nggak mau lagi tinggal di situ. Karena memang ya itu tadi penjaga moral kayak itu agak mirip-mirip kayak FPI dulu. Tapi udah nggak ada sekarang. Jadi itu antara lain yang faktor internal yang memicu perubahan. Itu yang paling besar, yang paling triggernya yang paling besar itu sehingga terjadi restrukturisasi fungsi-fungsi polisi syariat, Syuro Konsul dan seterusnya. Dan bagaimana tanggapan warga masyarakat terhadap perubahan? Sangat mendukung perubahan ini atau mungkin ada juga yang masih menganut tradisionalisme? Ya, saya tidak tahu persis ya, karena perlu ada survei penelitian yang lebih serius bagaimana sambutan publik. Tetapi kalau saya melihat antusiasme publik ya, di ruang-ruang publik dengan berbagai macam perubahan itu, sepertinya mereka sangat mendukung sekali. Jadi siapa sih yang tidak suka perempuan yang sebelumnya nggak bisa kerja, sekarang kerja? Padahal populasi perempuan kan banyak sekali. Saya kira lebih banyak perempuan daripada laki-laki di Arab Saudi. Dan jadi sekarang keluar rumah. Keluar rumah. Siapa sih yang nggak suka itu? Dan kemudian semua misalnya saya lihat misalnya di gedung-gedung bioskop yang dulu nggak ada di Aramkan, orang berjubel orang pada ngantre beli apa macam-macam. Kalau dilihat dari indikasi seperti itu, saya lihat masyarakat menyambut sangat positif sekali perubahan itu. Nah, saya sekarang misalnya lihat di mal-mal itu perempuan tidak lagi
strict dalam berpakaian misalnya, gitu. sudah sangat berubah ya, bukan berubah ya. Berubah. Lebih terbuka dibanding sekali. Dulu. Lebih terbuka dibanding dulu. Lebih moderat, lebih terbuka, lebih. Kelihatan kecantikannya gitu ya, Prof. Ya, sebetulnya mereka kan dari dulu, setiap perempuan mana sih yang nggak suka mengekspresikan kecantikan? Ya, betul. Sebetulnya kan dari dulu kan, sebetulnya mereka kan takut saja sama polisi syariat itu, malu-malu. Tapi di ruang-ruang privat kan mereka tetap saja di ruang privat itu misalnya parti-parti antar kelompok perempuan, tetap mereka mengekspresikan, mengekspos kecantikan itu tetap saja di mana-mana kan sebetulnya sama, Pak Yes. Jadi sebetulnya perubahan pada intinya kan masyarakat itu sebetulnya kan sangat suka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang ekspresi selera atau keinginan mereka bisa dijalankan atau dipraktekkan. Siapa sih yang nggak suka dengan itu? Selama ini kan sebetulnya mereka karena takut dan dikekang saja kan, selama ini takut, dikekang, sehingga begitu ada perubahan yang begitu besar, disambut, mereka langsung sambut dengan sangat meriah sekali. Buktinya meriah sekali. Itu buktinya setiap ada pertunjukan musik, pertunjukan yang budaya kesenian selalu padat penuh dengan masyarakat. Luar biasa antusiasme publik. Sekarang ini kan banyak sekali itu event olahraga semuanya sudah dibuka kan, termasuk perempuan sekarang punya klub sendiri, klub sepak bola, klub klub semuanya kan. Ada itu, Prof. Ada. Ada dong. Ada dong, semuanya ada. Klub biking semuanya ada sekarang. Apa juga ada, semuanya ada. Sepeda ada nggak? Sepedaan gitu. Ada klub-klub sepeda. Itu yang saya sebut tadi, cycling atau biking itu. Ya, cycling ya. Itu ada. Jadi pertunjukan festival itu selalu penuh sesak dengan festival musik itu musik luar negeri atau dalam negeri? Musik luar negeri kan banyak yang diundang di sini, Pak. Sudah banyak sekali artis-artis Hollywood, K-pop sudah sampai sini. K-pop itu sudah dan perempuan sudah bebas menontonnya ya. Loh iya dong, sudah sangat bebas sekali sudah nggak kayak, jangan bayangkan ya kayak dulu. Sekarang sudah bebas merdeka. Banyak sekali artis-artis, tidak cuma penyanyi ya, tapi juga banyak. Misalnya festival busana sekarang sudah dilakukan. Festival busana juga udah ini ya. Nggak cuma artis, penyanyi, tapi semua hal itu sudah ada di sini. Termasuk produk luar ya, banjir. Loh iya otomatis itu otomatis. Karena duit banyak kan, ada duit banyak di situ. Iya. Jadi dan itu disambut sangat antusias oleh masyarakat. Jadi pada intinya kalau menurut saya setiap orang pasti menginginkan perubahan sosial yang positif. Itu. Nah ini gambar background di saya ini. Ini dulu itu mana tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun-tahun yang lalu belum ada, Pak. Ini jadi hijau semua, disulap. MBS ini luar biasa sekali, luar biasa. Jadi ini programnya sekarang mau menyulap gurun itu menjadi hijau. Jadi teknologi dari mana? Teknologi mana ini yang digunakan? Dari berbagai macam. Kan Saudi kerjasama dengan Cina, dengan Jepang, dengan Eropa, dengan macam-macam, Pak. Dengan banyak negara-negara untuk menyulap ini. Jadi menyulap di gurun ini menjadi hijau. Dan mereka sudah menciptakan berhektar-hektar itu. Disulap jadi tanaman, jadi pusat agriculture yang diharapkan bisa memasak kebutuhan agriculture di kawasan para Teluk ini dan juga di Timur Tengah. Nah sekarang mereka bikin smart city di kawasan Laut Merah itu, NEOM di kawasan Laut Merah, yang itu sampai ratus billion US dollar itu habisnya untuk membuat menyulap menjadi smart cities yang itu
menjadi bagian dari proses reformasi di bidang ekonomi yang sekarang sedang berlangsung ya. Wah, itu belum termasuk di bidang pengkajian kepurbakalaan yang dulu misalnya artefak-artefak peninggalan-peninggalan kesejarahan yang dulu tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan. Peninggalan-peninggalan arkeologis itu. Wah, sudah Pak, sudah dilakukan. Saudi bentuk Saudi Commission for Tourism and National Heritage, dan itu khusus untuk mewadahi bekas-bekas kesejarahan itu, artefak, features, ecofact, arkeologis, peninggalan arkeologis kesejarahan itu di revive, di rejuvenate ya, untuk baik untuk kebutuhan tourism maupun untuk kebutuhan ya untuk respect terhadap persoalan kesejarahan, dan itu temuannya luar biasa. Ratusan ribu artefak ditemukan itu. Sepanjang Jazirah Arabia ditemukan banyak sekali, dan itu kemarin sedang membahas bekerjasama dengan Rusia, untuk menampilkan artefak arkeologis itu sedang digarap bekerjasama dengan museum Rusia. Wah, itu luar biasa sekali, dan termasuk kota-kota lama kuno bersejarah kayak di Al-Ula di Madinah Utara sekarang dibangkitkan lagi. Untuk itu bisa dicari di YouTube kok videonya itu. Wah, peninggalan kesejarahan yang luar biasa yang dulu tidak diperhatikan. Yang selama ini dibiarkan saja ya. Selama ini dibiarkan nggak diurus sama sekali, nggak dikelola sama sekali selama ini. Nah, itu dihidupkan oleh pemerintah sekarang. Luar biasa sekali. Dan itu untuk memajukan seperti itu kan tidak mungkin akan dilaksanakan kalau ada kerikil-kerikil yang mengganggu kan. Nah, kerikil-kerikil yang mengganggu itu antara lain kelompok agama militan konservatif itu kan harus ditertibkan. Kalau enggak kan akan mengganggu. Nah, ini haram, ini kafir, ini nggak boleh, ini nggak. Terus gimana mau maju? Serba nggak boleh kan? Bagaimana, Prof? Bagaimana caranya menertibkan itu? Atau karena tadi semua dibayari negara ya? Karena semua ada di bawah negara ya? Ya, itu karena sistem pemerintahan di sini kan beda ya dengan negara ya. Dengan di Indonesia. Ya, ada metode hard approach, pendekatan yang keras, ada soft approach, ada pendekatan yang lunak. Berbagai macam, tergantung tingkat militansi orang itu, Pak Trias. Jadi kalau sudah ngerak sekali, ideolog ngerak itu. Itu hard ya, pakai hard itu. Tapi kalau yang medium bawah masih bisa ya udah oke. Pakai soft aja itu. Ya, soft aja cukup, training apa, sudah dikasih apa, itu sudah cukup. Tapi kalau yang sudah ngerak itu kan ya susah dan membahayakan negara kan susah untuk dan pemerintah sekarang dengan MBS itu tegas ya, sangat tegas ya. Tegas sekali, Pak. Wow, tegas sekali. Ya. Sangat tegas sekali. Nah itu saya melihat kepemimpinan yang tegas itu sangat diperlukan dalam konteks masyarakat Arab yang berbasis tribalisme. Kenapa, Prof? Karena masyarakat suku itu kan mereka kan punya pemimpin-pemimpin semua, Pak. Iya, betul. Tribalisme, klanisme itu mereka punya kepala-kepala suku, ada otonom. Kalau tidak ada yang mengatur dengan tegas, dengan apa, mereka akan sendiri, sendiri, susah untuk itu susah. Jadi misalnya susah. Jadi misalnya di masalah yang kecil saja, itu semuanya itu ingin menyelesaikan, ingin ngomong ini. Jadi nggak karu-karuan. Jadi kemana-kemana gitu. Jadi tidak fokus, tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, saya melihat dalam konteks masyarakat suku, tribalisme itu diperlukan sosok kepemimpinan yang tegas seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam keislaman itu ada sejarah Umar bin Khattab misalnya, ada sejarah Umar bin Khattab yang sangat tegas, itu kan ada
ada apa namanya Ali yang sangat lunak, ada Usman yang sangat apa namanya nepotis apa segala macam. Kalau dalam konteks masyarakat tribalisme itu menurut saya lebih cocok model-model kepemimpinan Umar itu kalau menurut saya itu. Dan kalau enggak itu kekacauan keotik di mana-mana, karena saya melihat itu saya amati di berbagai macam negara di kawasan Timur Tengah yang tidak apa namanya dipimpin oleh sosok yang kuat dan tegas, itu kekacauan ada di mana-mana. Jadi saya melihat, ya tentu saja itu ada faktor pendukung yang lain ya, misalnya ekonomi harus bagus, itu harus fondasi itu harus dulu ada, harus kuat, harus ada. Tapi menurut saya kalau lembek itu masing-masing akan menjadi pemimpin, masing-masing akan menjadi di depan, kan susah kalau kemudian semuanya seperti itu. Jadi yang terjadi bukan perdamaian, tapi malah apa namanya kekacauan dan ketidakstabilan, national security terancam, social stability terancam, gitu kan. Jadi tidak karu-karuan. Nah sekarang saya melihat Arab Saudi dari survei internasional, indeks kebahagiaan Arab Saudi itu tinggi sekali, Pak. Naik drastis sekali, tinggi sekali, naik drastis karena ya? itu menunjukkan bahwa mereka happy, dengan perubahan ini ya, mereka happy dengan perubahan ini. Ya. Iya, karena semuanya dapat kesempatan kerja, ekonomi bagus dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain yang ekonominya kacau balau. Di sini ekonominya sangat stabil, kemajuan ada di mana-mana, minyak sempat turun, tapi sektor-sektor lain juga bagus, industri dan lain-lain juga cukup bagus, naik, dan sekarang kerjasama semakin intensif untuk meningkatkan teknologi, meningkatkan apa namanya perekonomian. Sekarang intensif Pak dengan Cina, sangat intensif dengan Cina. Dengan Cina. Oh, oke. Dengan Tiongkok, Presiden Xi Jinping pernah ke sini. Presiden Cina pernah. Presiden Cina kan punya apa namanya One Belt One Road itu, yang salah satu program yang sangat ambisius itu, salah satunya kan menjadikan Arab Saudi sebagai partner. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar Cina sudah banyak di sini, kayak Huawei, kayak banyak sekali di sini ya, sudah. Jadi yang merajai Cina jadi di situ. Iya, sudah bukan rahasia lagi kalau Tiongkok. Dan sebaliknya, karena Cina itu partner strategis, Pak, partner strategis Arab Saudi, karena Cina sebagai negara terbesar pengimpor atau pengekspor minyak dari Arab Saudi. Betul. Itu yang terbesar adalah Tiongkok, Cina, dan karena itu sangat wajar sekali kalau kemudian membangun partnership yang sangat positif. Hampir di semua sektor berpartner dengan Cina, dengan Tiongkok. Bahkan sampai di bidang di bidang IT, di bidang teknologi, di bidang artificial intelligence, di bidang itu semuanya dan berpartnership dengan Tiongkok juga. Nah, kemarin negara Barat kalah. Jepang otomatis. Nah, kalah, dulu kan. Ya bukan kalah, tetapi apa namanya melebarkan sayap kemana-mana. Jadi kita kan harus ini kan harus bermain strategis kan. Masyarakat Barat tentu saja Amerika tidak bisa dicuekin begitu saja, tidak bisa. Nanti bahaya nanti. Ya, betul. Bahaya nanti. Jadi harus dirangkul semua lah, harus dirangkul. Nah sekarang dengan Amerika tetap jalan, otomatis dengan Inggris jalan, dikasih lah. Kemarin Newcastle dibeli. Newcastle tetap jalan. Nah sekarang dengan Rusia sekarang gencar sekali. Dalam bidang apa, Bro? Nah, Rusia dengan bidang apa? Macam-macam, Pak. Bisa di bidang kemiliteran, bisa di bidang agriculture, bisa apa namanya di bidang apa aja ya, yang dianggap menarik untuk dijadikan sebagai kerjasama. Ya, tapi yang paling banyak besar adalah dari Cina. Dan Cina ini tidak hanya dengan Arab Saudi ya, tapi juga dengan negara-negara di Arab lain. Bahkan kan juga
Arab Saudi kan juga kerjasama dengan Israel juga, Prof. Ya, ini sedang penjajakan juga dengan Israel. Dan itu saya kira strategis itu. Saya menganggap itu partnership dengan Cina itu sangat strategis. Satu sisi bisa untuk membendung pengaruh Iran juga di Arab Teluk. Selama ini kan Arab Saudi dengan Iran itu kan tetanggaan, Pak. Tetanggaan, hanya dibelah oleh teluk Persia, teluk Arab kan. Tapi nggak pernah rukun. Nggak pernah rukun. Nah, karena itu kan salah satu, kalau bisa menggait Cina di Arab Saudi, kan bisa secara otomatis juga bisa mungkin juga bisa dianggap bisa mempengaruhi Iran atau apa dan sebagainya. Jadi ada, selain persoalan ekonomi juga ada persoalan politik juga, ada dimensi security untuk kepentingan security. Karena memang persatuan geopolitik kan sangat kencang tapi saya melihat itu sangat strategis dan positif di aspek, tidak hanya dalam aspek, karena Tiongkok itu kan negara besar dengan perekonomian besar, ya gimana kalau mau mengucilkan diri dari Tiongkok, ya salah mereka sendiri, bukan salah. Jadi benar-benar ini ya, belajar sampai ke Cina, betul ya? Ya, mereka juga berkunjung ke Cina kan. Salman juga ke Cina. Jadi mereka sekarang melebarkan sayap bukan hanya ke Cina ya, tapi ke daerah-daerah Asia Timur lain seperti Jepang misalnya. Jepang, Korea juga. Korea Selatan juga banyak sekali, misalnya di bidang kerjasama perguruan tinggi, itu banyak pendidikan, banyak dengan Korsel, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Tapi tadi kalau dalam hal kerjasama dengan Israel dalam bidang apa, Prof? Yang sedang dijajaki itu? Nah, saya kurang tahu persisnya, Pak. Tapi saya melihat desas-desus itu sudah dikabarkan di media. Tapi nanti kalau sudah muncul di media, nanti saya bocorkan. Tapi Israel ini menarik nih. Israel sudah mau tidak mau nih, ini tetangga Arab Saudi sudah kerjasama dengan Israel kan. Tetangga Arab Saudi ini kayak Uni Emirat Arab, mereka sudah buka hubungan diplomatik, dengan bisnis sudah ada kan. Belum lama ini dengan Bahrain juga tetangga Arab Saudi. Ini saya lokasinya bersebelahan dengan Bahrain, ini berdekatan dengan Bahrain. Mereka sudah buka hubungan diplomatik, sudah ada penerbangan dari Manama Tel Aviv, bisnis juga sudah dibuka. Nah, sekarang tinggal ini. Saya juga berpikiran sebentar lagi paling akan masuk sini. Mungkin dengan Israel, mungkin di bidang agriculture juga bisa ya, karena Israel itu maju dalam pertanian kan, bagus kan dalam maju dalam pertanian, dan sudah terbukti sukses kan di beberapa negara di Afrika kan, yang juga memiliki kurang lebih sama dengan Arab Saudi kan. Kalau melihat lokasi daerah gurun, daerah kering itu kan sama kan. Mungkin juga dengan Israel akan belajar tentang teknologi untuk mengubah pertanian gurun menjadi bisa, karena di sini yang subur itu hanya di beberapa lokasi ya, di Saudi bagian selatan kebanyakan subur, kayak daerah Najran, Abha yang bagian selatan subur karena sudah sejak lama jadi pusat pertanian, kayak kopi apa ada di situ sejak alami Pak Trias, itu bukan buatan. Alami. Nah, di kawasan lain yang tidak di selatan itu banyak gurun. Nah, itu harus diciptakan itu, supaya itu kan tidak mudah, itu high cost banget kan, tidak mudah menyulap gurun menjadi lahan pertanian kan tidak mudah. Dan itu perlu teknologi, teknik-teknik yang bisa mungkin cost-nya mungkin tidak terlalu tinggi, yang kemudian nanti bisa menghasilkan yang cukup bagus untuk masyarakat. Jadi nggak ada salahnya kan kerjasama dengan siapapun, asal itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau lihat kondisi sekarang ini, Prof, ya, kondisi sekarang perubahan dalam berbagai macam bidang kemasyarakatan, kehidupan masyarakat, ada harapan bahwa memang kedepannya itu akan mempengaruhi wilayah kawasan dan juga akan sampai ke sini juga kan perubahan di Arab Saudi itu. Kalau sampai di Indonesia saya tidak tahu. Harapan saya tentu seperti itu. Tapi kalau melihat di
maksudnya di sini itu Indonesia ya Pak Trias? Persis. Ya. Indonesia. Saya tidak dalam hal agama dan sebagainya tadi. Enggak begitu yakin saya kalau sampai Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu sebagian Muslim, kelompok konservatif militan di Indonesia, Muslim. Nah, mereka itu kan memiliki agenda sendiri, memiliki tujuan sendiri. Apapun yang terjadi di sini mereka nggak peduli. Misalnya gini, kalau di sini kalau yang terjadi di Timur Tengah itu mendukung mereka, ya maka mereka akan bela. Tetapi kalau tidak mendukung mereka, ya mereka akan menjelek-jelekkan Timur Tengah. Jadi dan itu sudah terjadi kan sekarang di Indonesia. Misalnya ketika dulu Arab Saudi itu masih konservatif, mereka selalu menjadikan Arab Saudi itu sebagai rujukan, sebagai pusat Islam. Muslim itu harus seperti di Arab Saudi. Yang seperti itu, yang konservatif, yang serba seperti itu. Nah, itu dulu mereka akan mengembangkan seperti itu. Nah, setelah terjadi perubahan-perubahan positif di Arab Saudi, narasi mereka berubah. Mereka mengatakan, ya itu kan Arab, kita Muslim. Muslim itu harus mengikuti ajaran Islam, bukan orang Arab, bukan orang Saudi. Tone-nya berubah, narasinya berubah, nadanya berubah. Jadi memang mereka tidak peduli apapun yang terjadi di kawasan lain, mereka tidak peduli. Kalau dianggap mendukung, ya mereka akan dijadikan sebagai basis legitimasi untuk mendukung. Tetapi kalau justru yang terjadi di Timur Tengah itu bertolak belakang dengan tujuan mereka, dengan niat mereka, ya mereka akan nggak peduli, sama sekali nggak peduli, akan mengabaikan itu. Jadi saya tidak begitu optimis kalau soal itu. Jadi perubahan apapun yang terjadi di sini tidak akan banyak berdampak terhadap Indonesia. Yang bisa mengubah ya di Indonesia sendiri, karena sebetulnya mereka sudah punya political agenda, sudah punya agenda ideologi sendiri, agenda politik sendiri. Mereka hanya menjadikan Timur Tengah dicatut aja untuk memperkuat sebagai dukungan, untuk buffer aja mereka. Tapi mereka sebetulnya sudah memiliki agenda-agenda kepolitikan dan ideologi ekonomi sendiri. Seperti itu. Amatan saya sebetulnya seperti itu. Jadi karena itu kan mereka ya mengambil apa yang dianggap baik dan itu cocok, yang dianggap cocok aja. Ya cocok aja. Kalau enggak ya udah berubah, narasinya berubah, itunya berubah, semuanya berubah. Sekarang kan sudah begitu sekarang. Di mana-mana kan menganggap yang sekarang, yang dulu mereka mengagung-agungkan Arab Saudi, sekarang kan berbalik, mereka dianggap sebagai pekerja sama-sama kafir, dianggap apa di Cina, apa segala macam. Narasinya sudah berubah, Pak. Jadi jangan percaya sama orang-orang itu di Indonesia. jadi harus Indonesia sendiri yang melakukan itu. Wah, ini persoalan yang beda lagi jadinya. Persoalan yang beda lagi kan. Tapi paling tidak kalau di Arab Saudi, perubahan itu kan akan berdampak pada kawasan itu sendiri. Kalau Arab Saudi berubah, peta hubungan di Timur Tengah yang akan berubah dengan kondisi seperti tadi disampaikan oleh Profesor Qurtubi tadi kan. Cina masuk sana, negara-negara lain juga saling berhubungan. Gitu, ya. Harapan saya tentu saja seperti itu. Tidak cuma berdampak di kawasan Arab Teluk atau negara-negara di Arab Teluk seperti Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar atau Uni Emirat Arab, tapi juga meluas ke kawasan Timur Tengah lain Lebanon, Jordan, Palestina dan sebagainya, termasuk di kawasan Afrika Utara atau Afrika Barat. Tentu saja perubahan yang terjadi di sini akan memberi dampak, harapannya bisa memberi dampak internasional, global maupun regional di kawasan ini. Itu tentu saja yang saya harapkan, paling tidak dari aspek sosial keagamaan, paling tidak. Nah, meskipun masing-masing negara tentu memiliki agenda sendiri. Problem sendiri yang tapi setidaknya majunya Arab Saudi sendiri akan berimbas ke kawasan sekitar. Kalau ya kan dengan misalnya ada visi 2030 dan sebagainya, itu akan berpengaruh pada kawasan. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Profesor Qurtubi juga. Kira-kira seperti itu. Iya. Betul, Pak. Prof, terima kasih sekali, Prof. Kita dapat banyak sekali melihat
Meskipun waktunya sangat mendesak, kita lihat perubahan dari Arab Saudi pada akhir-akhir ini. Selama Profesor berapa? 9 tahun ada di situ ya. 8 tahun ya. Mengikuti perkembangan dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang sungguh sangat berubah, sangat berbeda. Begitu kan, Prof? Ya, betul Pak Trias. Jadi saya menyaksikan proses perubahan dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Dan itu justru saya khawatir, justru itu yang terjadi kebalikannya di Indonesia. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya terus-menerus menyuarakan agar mendorong masyarakat Indonesia juga meniru proses-proses perubahan sosial, keagamaan, kebudayaan yang ada di Arab Saudi dan Arab Teluk ini. Jadi supaya tidak mudah untuk ditipu oleh para tengkulak-tengkulak agama di Indonesia yang menjual ini itu untuk alasan keagamaan Islam. Itu sebetulnya itu adalah untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kelompok mereka, untuk kepentingan individu mereka yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan keagamaan. Jadi itu harapan saya, Pak Trias. Profesor Qurtubi, terima kasih sekali waktunya. Saya mengganggu, Profesor. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Trias. Matur nuwun, matur sangat. Sami-sami. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih sekali telah mengikuti perbincangan kami dengan Profesor Qurtubi. Banyak hal yang telah diceritakan tentang perubahan di Arab Saudi. Menurut istilah Profesor Qurtubi, Arab Saudi telah bergerak dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kredensial dan tetap Trias Kredensial.